Tapi itulah Bang Niksan, coba kritis. Abang tadi kan bilang abang pemikir. Bagaimana bisa yang dilarang di dunia dari beberapa banyak negara ataupun peraturan-peraturan negara, hal-hal seperti itu dilarang gitu. Tapi itu menjadi kebebasan di sana yang Turun dia, dijanjikan gitu loh Bang. Turun dia. Loh, mana Turun dia? ya. Turun. turun tuh. Signalnya tadi merah. Apa tadi merah tadi? Sinyalnya mental. Ya makanya dipikirkan ya teman-teman ya. Pak Ihsan tadi jujur ya. Istri satu aja pusing bu, saya bu udah pusing ngurus istri satu anak dua. Lah yang itu kok mau 72 itu loh, aku saya heran. Apa nggak pusing ngadepin 72 model kayak istrimu itu? Nah ini balik lagi Bang Nisan. Ya Bang Nisan. Sinyalnya tadi jelek ya, sinyalnya ya. Iya, iya aman Bang. Jadi gini Bang Ihsan tadi kan Bu Sopi bilang kan tadi Bang Ihsan udah jujur gitu kan, istri satu aja udah pusing gitu. Nah maksudnya gini Bang, Abang tadi kan bilang pemikir, kritis, pasti arahnya itu udah ke kecerdasan lah kan gitu, intelektual Abang berjalan. Maksudnya apa sih yang dilarang di dunia ini, kok jadi bisa apa ya bisa jadi legal di sana gitu? Kok jadi itu yang dijanjikan, sementara di dunia aja dilarang. Berarti apa gunanya hukum-hukum yang dari awal dibuat? Dilarang berzina, dilarang mencuri apa segala macam, tapi di sana kok jadi janji-janji yang sangat wah gitu, di luar nurul gitu. Gitu loh Bang. Coba kritis ke situ Bang. Karena satu, surga di Kristen itu sama seperti ini ayat kesukaan aku nih Bu Sopi baru ketemu ini dalam beberapa bulan ini. Surga di Kristen itu adalah tulisan surat Paulus di Korintus yang juga tertulis di Al-Baqarah kalian Bang, di surah Al-Baqarah, dan itu dikutip, yaitu 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan juga tidak pernah diinginkan oleh dalam hati, ketika kita setia, Allah akan menyediakan segalanya bagi orang yang percaya. Gitu loh Pak Ihsan. Bayangkan. Makanya Bu Sopi, surga itu buat kita bukan tempat ya, tapi keadaan ya Bu ya. Bu Sopi. Bu Sopi. Yang dijanjikan Allah itu kehidupan kekal, artinya bersama Allah selama-lamanya. Ya. Itulah kesenangan bagi kita. Sama seperti Adam di dalam taman di Eden. Itu dia punya relasi dengan Allah. Itulah yang hilang dari diri kita. Ya. Saya kasih tahu Anda, ada satu ruang, kalau boleh saya katakan ruang, di dalam hati kita, jiwa kita, yang Tuhan ciptakan. Ya, di mana ruang itu nggak bisa kamu isi dengan apapun. Saya kasih tahu Anda. Ada satu ruang di dalam hati jiwa, ada satu lubang di dalam jiwa kita. Yang lubang itu kamu nggak bisa kamu isi dengan apapun, dengan kecantikan, ya, dengan buah dada yang montok, dengan kesenangan seksual, dengan ketenaran, dengan harta dunia, tidak akan bisa memuaskan kamu. Ruang itu akan tetap kosong, karena ruang itu Tuhan sediakan hanya bagi dirinya sendiri. Saya kasih tahu Anda, sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya ini ada satu lubang di dalam hidup saya ini kosong. Penuh banyak tanda tanya. Kenapa ada kematian? Kenapa ada sakit penyakit di dalam keluarga saya? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa saya gak dilahirkan dari anak konglomerat? Kenapa saya dibully waktu kecil? Kenapa ada kejahatan? Ada rupa-rupa kejahatan. Pertanyaan itu gak pernah terjawab bertahun-tahun kemudian. Sampai saya bertemu dengan Tuhan. Saya kasih tahu Anda sekali lagi. Lubang yang kosong ini, itu tidak bisa kamu puaskan. Kamu tidak bisa mengisi lubang ini dengan kekayaan. Makanya ada banyak orang kaya, cantik, terkenal, bintang film, bunuh diri. Betul nggak? Halo? Ya, stres, kaget menghadapi hedonisme. Bintang film, secara physically, betul? Beautiful, tapi dia punya lubang yang kosong di dalam hatinya. Kamu kalau baca itu biografi orang-orang yang ngendat, yang bunuh diri, yang terkenal, duitnya banyak loh teman-teman. Betul nggak? Nggak kekurangan makan, kecuali homeless ya, kecuali pengangguran, bunuh diri wajar, mungkin dia miskin kan, capek gitu kan. Terkenal, cantik, betul? Yep. Kalau kecantikan bisa memuaskan lubang itu, maka tidak ada orang yang cantik yang bunuh diri, teman-teman. Pangeran Charles tidak akan meninggalkan Putri Diana yang cantik hanya untuk mendapatkan Camilla Parker Bowles. Saya kasih tahu Anda.
Kalau ketenaran dan kekayaan bisa mengisi lubang yang kosong itu, maka orang-orang kaya tuh nggak akan pernah bunuh diri. Saya kasih tahu Anda, saya melihat orang-orang kaya, duitnya banyak, tapi nggak pernah tersenyum. Saya kasih tahu Anda, hidupnya penuh keluhan dan gerutuan, nggak pernah bersyukur, sehingga mukanya masem. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan dikatakan begini, maka ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, Mazmur 126, keadaanmu seperti orang yang bermimpi. Dan dia yang bisa mengubah ratapan kita menjadi apa? Tari-tarian. Orang kaya punya ini, tapi saya dikenal nih orang-orang dia. Duitnya miliaran, puluhan miliar, bahkan saya nggak tahu tepatnya berapa. Rumahnya gedong gede, tapi nggak bisa makan apa-apa karena dia kena penyakit. Makanya cuma rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Gak bisa menikmati hidup. Itulah yang dikatakan orang fasik menyimpan hartanya bagi orang benar. Itulah yang dikatakan dia tidak diberi namanya kenikmatan hidup. Betul? Halo. Yep. Hello. Ya, lanjut Lubang Bu. yang kosong ini, saya kasih tahu kamu. Itu hanya bisa diisi ketika Tuhan hadir. Ketika relasi kita dengan Allah itu didamaikan. Ketika kita didamaikan dengan Allah. Ketika kita dipulihkan. He make me whole. Pernah dengar gak lagu? Lagu ini. He make me whole. Dia membuat aku penuh dan pulih. Hal ini gak pernah dialami oleh muslim. Karena muslim itu gak pernah bisa bicara dengan Allahnya. Gak pernah punya relasi hubungan pribadi dengan Allah. Mereka gak pernah dengar suara Allahnya. Ketika pertama kali saya mendengar suara Allah, Pak, saya kasih tahu Anda. Kata-kata pertama yang dia katakan begini, anakku, aku mengasihimu. Jebol, langsung nangis saya. Karena saya merindukan kasih seorang ayah dari kecil. Ayah saya meninggal ketika berusia 4 tahun, saya kasih tahu Anda. Dan itu kasihnya mengalir dan dipulihkan di dalam hidup saya sehingga saya punya Bapa di surga. Sejak saya tahu bahwa I am not alone. I have a Father in heaven. Betul? Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah Dan aku tahu dia jamah ku jadi baru. Amin. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab kita, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yes, Kita menjadi manusia jamah baru. ku jadi baru. Haleluya. Ya. Dia mengubah cara pandang saya akan dunia ini menjadi suatu cara pandang yang baru, di mana saya bisa mengasihi dan mengampuni. Saya kasih tahu Anda, pertama kali ketika saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu memperlihatkan satu, saya nggak tahu kalau waktu itu namanya penglihatan ya dalam gereja. Seperti video gitu di depan muka saya begitu, gambar video, kejadian ketika saya berusia kecil, mungkin 6-7 tahun pada waktu itu. Dan Tuhan bilang begini sama saya, kamu harus mengampuni dia, orang itu. Saya bilang, loh, saya kejadiannya aja udah lupa gitu loh. Tapi Tuhan perlihatkan itu di muka saya. Lalu saya bilang, saya nggak bisa mengampuni, saya nggak tahu itu ada menjadi kepahitan di dalam hidup saya yang saya bawa sampai besar. Ibu usianya berapa? Lalu Tuhan berkata begini, kalau kamu Betul, tidak Bu. mengampuni dia, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Lalu saya bilang, Tuhan, aku tidak sanggup kalau dari dalam diriku sendiri aku mengampuni dia. Tapi kalau itu kehendakmu, maka aku harus mengampuni dia. Akan selalu ada orang-orang di dalam hidup kita yang melukai kita, betul? Yang mengkhianati kita, betul? Yang menyakiti kita, betul? Ibu usianya Yang berapa berusaha sekarang? membuat lubang-lubang di dalam hati kita, ya Bang? Saya kasih tahu Anda harus tutup itu lubang. Tanpa Anda menutup itu lubang, maka luka itu akan Anda bawa terus. Kepahitan itu akan Anda bawa terus kalau Anda tidak bisa mengampuni orang. Toksik ya Bu ya, jadi toksik ya Bu. Ya, Jadi toksik gitu ya Bu ya. iya. Itu kejadiannya aja saya udah lupa loh. Cuman karena Tuhan memperlihatkan itu di depan, saya baru ingat, oh iya saya pernah mengalami itu waktu kecil.
Baru dia bilang ini ampun nih orang ini. Berarti Tuhan itu merekam segala sesuatu. Saya kasih tahu, sebelum ada teknologi CCTV, kalau di Quran kan dikatakan malaikat sebelah kanan, iblis sebelah kiri. Saya nggak tahu tuh malaikat siapa tuh yang mencatat gitu kan, masih pakai buku catatan. Kalau Muslim itu masih manual, betul? Ini print. Yang kanan mencatat amal, yang kiri mencatat dosamu, betul nggak itu kepercayaan kalian? Iya. Masih manual book dia. Kalau Alkitab tidak pernah berkata begitu, Pak. Dia merekam. Dikatakan nih, engkau merekam aku sejak dari dalam kandungan Minum ibuku. dulu, Bu. Semua kisah hidup kita itu nanti ketika di akhir zaman itu diputar sama Tuhan bak video di depan mata kita. Sehingga nggak bisa berdalih kita. Itu makanya Allah itu roh. Karena dia memenuhi seluruh alam semesta ini. Dan dia merekam semua segala kejahatan dosa dan kita. Makanya sebelum itu rekamannya itu diputar sama Tuhan. Sebelum CCTV-nya itu diputar sama Tuhan nanti pada waktu hari penghakiman. Bertobat dulu. Maka Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Betul? Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan, Tak kau pandang hina Cina aku. yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Makanya kalau kita sudah mengampuni itu jangan diingat-ingat lagi teman-teman. Tuhan aja gak mengingat kesalahan kita. Makanya saya kalau berantem sama orang ya, kadang-kadang tuh saya lupa loh. Pada waktu tuh dia tuh salah apa tuh saya sampai lupa. Justru orang itu yang ingat. Serius, itu berkali-kali terjadi. Jadi saya udah biasa begitu ngomong-ngomong gitu. Dia bilang, Sof dulu, lo inget gak? Dulu lo pernah berantem sama gua. Soal apa ya? Soal ini. Nah baru saya diingatkan. Allah kita dikatakan, dosamu semerah kirmisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Betul? Amin. Dosamu semerah kain kesumba, aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Dan dikatakan sejauh timur dari barat. Engkau membuang segala dosa dan kesalahanku. Dan tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Itu namanya pengampunan yang sejati. Kalau kita, kadang-kadang orang, ya udah gue ampuni. Tapi masih diingat-ingat sama dia, betul nggak? Betul. Kayak nenek saya tuh. Utang orang zaman tahun berapa puluhan tahun masih ingat. Ini orang ini namanya ini utang sama saya sekian. Masih diingat-ingat dia. Jangan teman-teman. Ya, sama seperti Tuhan menghapuskan kesalahan dan dosa kita dan dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kita, maka kita jangan lagi membangkit-bangkitkan dosa orang di hadapan kita. Ngerti kamu? Stop. Buang itu jauh-jauh. Ya, itulah kasih yang menutupi segala kesalahan. Itu namanya kasih. Ya, kasih itu ketika orang salah kamu tegur dia. Pak, kamu tegur. Tapi setelah kamu tegur, selesai. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Tuhan aja gak pernah ngungkit-ungkit hutang kita. Masa kita ngungkit hutangnya orang lain, betul? Perumpamaan di Matius 18 ini loh. Ketika ada seorang yang berhutang kepada rajanya, berapa itu? Berapa talenta? 1000 talenta. Rajanya bilang, udah gue ampuni dah. Gak usah diingat-ingat lagi utangmu, aku putihkan, udah aku bebasin dah. Lalu dia bertemu dengan temannya yang berhutang beberapa ratus dinar, betul? Ketika Petrus tanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni kesalahan orang lain? 7 kali kah?
Lalu Tuhan berkata enggak, bukan 7, tapi 77 kali 7 kali, betul? Halo. Betul. Yap. Lalu Tuhan memberikan satu Tulis. perumpamaan ini. Kita ini berhutang sama Tuhan besar. Ya. Lalu ketika kita bertemu, kita kamu kan hutang sama kamu yang dosa kan, kamu punya kesalahan kan sama aku kan. Kok ingat-ingat, itu terjadi di dalam keluarga saya, teman-teman. Permasalahannya sudah berpuluh-puluh tahun lalu masih mengendap, kenapa nggak diselesaikan? Kalau saya nggak mau nyimpen hal kayak begitu, betul? Sampai saya bingung, dulu masalahnya apa sih kok bisa berantem? Bingung sampai saya, masalahnya apa itu? Kayak Pak Kue Talam itu, Pak Kue Talam tuh pernah mengingatkan saya, katanya saya pernah nggak setuju apa gimana tuh waktu itu sama dirimu, betul nggak Pak Kue Talam? Benar, Bu. Saya aja udah lupa, saya aja nggak inget. Tapi karena dia ngingetin, sampai sekarang saya juga nggak inget tuh ya. Apa ya masalahnya waktu itu, saya juga nggak inget, serius. Udah, saya juga udah lupa, Bu. Kayak ingat lagi kemarin itu waktu kita baru pas saya baru naik ibu langsung ingatin. Tidak gitu. Benar tuh, Bu. Jangan sampai terbenam matahari, padamkanlah amarahmu. Ya, kalau saya nggak mau nyimpan amarah, Pak. Makanya saya sering lupa. Makanya kalau tadi loh, siapa tuh tadi? Yang Bang Benny bilang, Bu, Pak ini minta maaf sama Ibu. Emangnya salah apa ya? Gue nggak inget tuh. Gue nggak inget. Namanya aja saya nggak inget loh. Gitu loh. Jadi jangan diingat-ingat lagi, sama seperti tadi Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia membuang itu sejauh timur dari barat. Jadi jangan diingat-ingat lagi kalau kita mengampuni. Itu namanya pengampunan yang sejati. Itu namanya kasih yang sejati. Ya, sama seperti Bapa mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi satu sama lain. Begitu loh teman-teman. Ya, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Mudah nggak itu? Tegur saat itu juga. Habis ditegur, udah lu jangan diungkit-ungkit, lupain. Gitu. Ya. Itu namanya kasih. Kasih yang tidak menipu. Ya. Sama kayak sama anak kita, kalau kita nakal, kita tegur dong, betul nggak? Benar, Bu. Diajar kalau perlu anak kita. Tapi kalau udah anaknya udah minta maaf, iya mama, udah aku janji nggak akan lakukan lagi. Lu jangan ungkit-ungkit. Setiap kali berantem udah ungkit, setiap kali berantem. Ini pertengkaran rumah tangga tuh apa? Diungkit yang masa-masa lalu, betul nggak? Tiap kali diungkit lagi masa lalunya, betul nggak? Saya tanya sama Anda. Yes. Hal yang paling sulit itu. Itu, betul nggak? Kalau dia sudah memaafkan, diungkit-ungkit lagi. Loh, kalau kamu sudah memaafkan, jangan kau ungkit gitu loh. Artinya kamu benar-benar tulus sama dia. Udah ketemu ya udah, hey, apa kabar, gitu. Gue suka begitu, makanya aku pagi itu kadang-kadang berantem sama teman gue sampai nangis-nangis. Sore aku datang ke rumahnya ketawa-ketawa sampai dia heran. Lu tadi pagi kan gue marahin lu, nangis-nangis. Kok sekarang lu bisa ketawa-ketawa sama gue? Karena aku gak berpikir begitu gitu. Aku tidak berpikir ketika dia marah itu dia jahat sama aku gak pernah berpikir begitu. Karena aku berpikir dia punya maksud baik sama aku, dia tegur aku gitu loh. Jadi aku gak punya perasaan dendam. Teman-teman saya sih sampai heran. Lu inget gak? Dulu lu pernah berantem sama gue. Masalahnya apa ya? Gue habis itu selesai. Makan bareng lagi, kumpul bareng lagi gitu loh teman-teman. Mudeng ya? Begitu. Jangan tiap kali ini diungkit lagi. Gak selesai masalahnya tuh. Tapi memang Bu Sophie, mengampuni itu sulit loh. Mengampuni itu sudah tentu kita memaafkan. Tapi ketika kita memaafkan, belum tentu kita mengampuni. Itu sifat hakiki manusia sih Bu biasanya. Benar nggak Bu? Itu manusiawi ya. Ketika kita mengampuni, sudah pasti memaafkan. Tapi ketika kita memaafkan, belum tentu mengampuni. Karena pasti teringat terus. Nah itu tadi yang Ibu jelaskan tadi. Makanya kita kalau bisa, setelah memaafkan kita mengampuni. Lupakan semuanya. Seperti apa tadi contoh yang Ibu bilang,
Pagi ibu berantem, nangis-nangisan, Saya buat itu, tontokan gitu. saya itu nggak tahu ya, pribadi saya dikasih karunia Tuhan. Saya kalau berantem sama orang tuh suka lupa masalahnya. Karena saya orangnya begitu, ceplas, habis itu saya lupa. Itu saya. Lah saya dikasih karunia begitu. Tapi ada orang yang dikasih karunia tuh nginget-nginget mulu kesalahan orang, betul? Utang orang diinget-inget, kesalahan orang diinget-inget. Nggak perlu itu teman-teman. Ya, nggak perlu. Nah itu nggak tahu, masa diciptain Tuhan begitu. Emang begitu saya dari dulu. Gitu. Cuman ketika saya ketemu, ini dari dulu ya. Saya ketemu sama dia tuh udah ketawa-ketawa kan. Dia bilang, lu dulu inget gak lu berantem sama gue? Itu beberapa kali tuh sama teman saya begitu. Saya nggak inget loh. Berantemnya soal apa tuh saya nggak inget. Nah itu mungkin karunia buat saya ya. Melupakan itu. Begitu. Sesuatu yang nggak mau saya ingat-ingat, saya nggak mau ingat-ingat itu. Tetapi juga jangan orang bodoh. Contoh nih, kalau kamu udah tahu nih orang ini penipu, orang ini tukang bohong, kamu kan udah maafin, betul nggak? Betul nggak? Tapi ada orang yang botol, digauli terus gitu loh. Udah tahu nih orang tukang tipu, tukang bohong, masih mau digauli terus, ketipu terus, kena bohong terus, kan botol kita jadinya, betul nggak? Betul Bu Sophie, mantap. Nah itu, jadi kita tuh harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Tulus ngampuni, ampuni, lupakan itu. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Tapi jangan lu gauli terus, udah tahu dia tukang bohong, tukang tipu, lu masih aja mau ditipu sama dia gitu loh. Mengampuni itu bukan berarti mengulang kesalahan, jatuh ke lubang yang sama, begitu teman-teman. Boleh tulus tapi jangan botol ya. Iya, tulus tapi jangan bodoh gitu loh. Ya. Udahlah dia nipu sekali. Ya. Dia berkhianat sekali. Jangan jatuh ke lubang yang sama, itu jadikan pelajaran bagi kita, begitu loh teman-teman. Gitu maksud saya. Ya. Udah lanjut aja udah. Ntar aku masih mau ini beres-beres dulu. Oh, udah selesai masak, Bu? Belum. Bang Iksan, gimana Bang Iksan? Masih dengar tadi kan semuanya Bang Iksan? Bu Sofi ada live tidak di YouTube ya? YouTube-nya ada live tidak? Ada. Ini kamu kerekam nih supaya terkenal. Woi, sudah jam berapa ini? Tadi saja 8 jam ya, sekarang berapa jam itu? Berapa Udah ini? 3 jam setengah. Bang, 3 jam setengah. Di sana masih sore Bang. Masih sore. Liga Amerika masih main tuh sekarang. Meskipun udah juara MLS. Si Messi. Ini sampai yang punya Komang hostnya Bobo nih. Udah tidur. Memang udah tidur Bu. Ini nunggu kita seperti biasa Bu Sophie, kayak Bu Sophie. Kita di timur ini lagi nih. sudah pagi nih, sudah jam 6 pagi nih. Nggak tidur saya ini tadi. Ikuti, pokoknya lacak Ibu Sofi terus di mana dia. Ikuti terus saya. Ini kayaknya Ayo, udah Kenapa Bro? Kasih tahu 5 watt kenapa? juga nih Bu. Bang, udah 5 watt juga nih, kayaknya harus izin nih. Pamit nih. Oh, siap Bang Iksan. Kalau memang bisa nanti Bang, sebelum Abang turun, mudah-mudahan Abang mencatat semua, Abang rekam, meskipun ada yang terlupa, sebagian besar Abang catat lah. Untuk sebagai pembeda, karena tadi tertarik dengan kata-kata Bang Iksan kalau Abang itu pemikir. Ketika seorang pemikir itu ada, berarti dia kritis. Kekritisan itu untuk mencari hak yang benar gitu, kebenaran itu. Nah, ketika udah ada pembanding nih Bang, ada 2 pembanding, saatnya Bang untuk mencari tahu mana nih yang benar nih gitu. Tapi bukan mencari pembenaran ya, kebenaran itu yang harus dicari, karena kebenaran itu mutlak Bang, bukan pembenaran yang mutlak, tapi kebenaran gitu. Dibandingkan aja Bang, karena ada beberapa tokoh, kalau di satu sisi ya sebelum Abang turun, maaf nih ya, ada beberapa tokoh yang ada persamaannya meskipun itu berbeda, tapi seperti seolah disama-samakan gitu. Ada tokoh-tokohnya hampir sama, cuman kisahnya dibedakan gitu. Itu satu. Yang kedua, kekritisan Abang itu dipakai lah gitu. Mudah-mudahan ya, karena Abang tadi Abang bilang pemikir, karena pemikir itu pasti stepnya itu udah melangkah bukan ke angka 1 lagi, ke angka 3 gitu Bang.
Abang sudah mikirin yang namanya langkah pertama, bukan langkah kedua, udah langsung ke resolve-nya. Ketika ada masalah, abang bukan bukan memikirkan prosesnya lagi, abang langsung mikirkan ke resolve the problemnya gitu. Di situ kayaknya, karena abang bilang tadi abang pemikir gitu. Ya bang ya, semoga kami Dia juga itu berdoa sama mikir, abang, Bang semoga Betara. abang dijamah. Dia itu Ya Bu Kopi, pusing mikirin istrinya. Satu aja udah pusing katanya. itu aja sih Bang Iksan. Berteman, bersahabat, walaupun dengan Yes. siapapun kan, nah, itu menjadi nilai ibadah buat kami gitu. Dan tuh anak udah nangis tuh. Punya bayi Silakan, kan? silakan Bang Iksan. Ya. Ya, semoga bersehat selalu ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati Bang. Tuhan Yesus menyertai. Dari kebenaran itu ya Bro Isan ya. Makasih Bang. Yo. Yuk, Bang Iksan, terima bless kasih. you. Sultan O. Selamat pagi Sultan O. Selamat datang di Indomaret. Silakan belanja. Bang Sultan O. Bang Sultan 06. Sultan 06 ini atau Sultan? Oh, Sultan. Halo Bang Sultan. 06. Halo. Bang Sultan monitor. Bang Report Sultan. ya. Report ya.